e-learning. Kali ini kita akan belajar tentang sorting dan agregasi. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menampilkan isi dari suatu tabel. Tinggal select bintang, from, kemudian nama tabelnya. Misalnya contohnya di sini pembelian. Nah, ini kalau kita jalanin, ya udah nanti dia nampilin isi dari tabelnya. Kadang kita membutuhkan informasinya itu dalam bentuk terurut. Terurut berdasarkan kolom tertentu. Misalnya contoh ketika kalau kalian masih ingat absensi Anda di kampus itu diurutkan berdasarkan NIM misalnya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau bisa jadi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil juga mungkin. Misalnya, oke, ini ada beasiswa nih, persyaratannya adalah IPK. Nah, siapa nih yang bisa diajukan? Kita bisa mengurutkannya berdasarkan IPK dari yang terbesar menuju yang terkecil. Itu contohnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan sorting di dalam SQL? Caranya untuk select-nya sama. Select bisa Anda sebutin kolom-kolom apa saja yang tampil atau select bintang gitu bisa. Kemudian ada from, nama tabelnya. Nah, kalau mau mengurutkan, isi pakai order by. Order by. Nah, kemudian kita bisa sebutkan di sini kolom atau kolom-kolom yang digunakan untuk mengurutkan. Misalnya di sini saya order by nama pembeli. Oke, sebelum saya jalanin, nah ini tadi hasil query yang select bintang from pembelian. Ini urut? Ya nggak tahu. Ini kebetulan sih kalau lihat ID pembelinya urut. Kalau lihat ID barangnya nggak urut, lihat nama pembeli apalagi. Kacau. Oke, saya mau informasi yang disampilkan itu terurut berdasarkan nama pembeli. Jadi nanti di SQL-nya tambahin order by nama pembeli. Nah, kalau dijalanin, nah di sini dia order by nama pembeli. Ini diurutkan secara alfabet, K lebih dulu dari M, kemudian M lebih dulu dari P. K, kemudian yang kedua E dengan O. E duluan baru O. Nah, ini kalau dia diurutkan berdasarkan nama pembeli. Misalnya saya ingin mengurutkan by ID barang. Boleh, silahkan. Oh, bukan nama pembeli. ID barang. Nah, kalau kalian perhatikan ini BAG 06, BAG 06, BAG 02, BAG 03. Nggak terurut. Nah, kalau ini dijalanin nanti dia urut. BAG 02, BAG 03, BAG 06, BAG 06. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin dia terurut tetapi urutannya terbalik. Mulai dari yang besar dulu baru yang kecil. Nah, kalau mau membuat urutannya terbalik, ya, untuk mengurutkan menggunakan order by, kemudian nama kolomnya, tambahin dash, DESC, singkatan dari descending. Berarti dia akan mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Oke, perhatikan di sini untuk ID barangnya 2366. Nah, kalau misalnya sekarang saya perintahkan dia urutnya descending 6632. Itu ya. Atau mungkin kalau ini mau diurutkan, misalnya urutkan berdasarkan ID pembeli. Oke. Nah, 4321. Itu. Kalau misalnya nggak pakai dash, nah, urutkan berdasarkan ID pembeli. Nah, ini kalau dijalanin hasilnya 1 2 3 4. Berarti dia urutnya terurut naik. Nah, kalau pakai dash maka dia urutannya turun, terbalik dari yang besar dulu ke yang kecil. Nah, itu untuk pengurutan. Nah, berikutnya bisa jadi, oke, ini ada Excel-nya, ini ada tabelnya, ini tabel pembelian, ini tabel barang. Nah, saya ingin tahu rata-rata dari penjualannya itu berapa ya? Rata-rata dari barang yang dibeli oleh
si pembeli itu berapa. Kalau pakai Excel tinggal sama dengan average average nih tinggal di blok enter. Oke, ini kata-katanya 1,75. Bisa nggak ini diimplementasikan dengan menggunakan SQL? Ya jelas bisa lah. Oke, caranya gimana? Caranya kita menggunakan dia kayak single row function yang kemarin. Misalnya left gitu ya. Nah, itu bisa jadi menggunakan yang seperti itu, tapi hasilnya beda. Kalau yang kemarin single row function itu diterapkan baris per baris. Nah, kalau yang sekarang dia diterapin ke semua baris. Select, kalau untuk menghitung kata-kata, fungsinya itulah AVG, average, AVG. Kemudian kita isi average dari kolom apa. Nah, kalau average itu berarti kolomnya pakai yang angka bilangan ya. Misalnya jumlah pembelian yang bilangan from pembelian. Maka akan ketemu kata-katanya, dan nilai kata-katanya itu cuma satu nilai loh ya. Jadi dari semua kolom, dari semua baris gitu. Kita hitung kata-kata suatu kolom, dari semua baris itu nanti dia ketemunya satu angka. Ini dia, kata-katanya 1,75. Untuk menghitung kata-kata gunakan AVG. Ya, bukan antivirus ya. Ini untuk menghitung kata-kata. Nah, bisa jadi saya ingin tahu, nah ini kalau dijumlahin 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, ini berapa totalnya? Kalau di Excel itu ada fungsinya itu adalah sum. Nah, ini ketemunya 7. Kalau di SQL sama. Itu gunakan sum. Select sum, kemudian jumlah pembelian from pembelian. Nah, ini kalau dijalanin dia akan menghitung, menjumlahkan semua baris kolom pembelian, kolom jumlah pembelian itu dijumlahin untuk semua baris, ketemunya sama 7. Oke. Kemudian apalagi yang termasuk fungsi agregasi? Nah, itu ada count. Select count. Nah, untuk count kita bisa ngasih baris. Salah. Kita bisa ngasih kolomnya. Kita bisa menggunakan tanda bintang. Jadi untuk count, nah kalau yang lain itu agak spesifik ya. AVG, sum, nah itu dia minta satu kolom, kemudian kolomnya itu berupa bilangan supaya bisa dihitung gitu. Nah, kalau count kita bisa menggunakan select count, satu kolom boleh, Anda menggunakan tanda bintang juga boleh. Kalau saran saya sih kalau count Anda ingin hitung ada berapa baris gitu, nah itu pakainya tanda bintang aja. Karena kalau Anda menggunakan kolom itu hasilnya bisa di luar prediksi Anda. Oke, select count bintang from pembelian. Nah, ini kalau dijalanin dia akan ngecek ada berapa baris sih. Ternyata ada 4 baris, benar nggak sih? Select bintang from pembelian. Nah, ini kalau dijalanin, benar nggak ada 4 baris? Benar, 0 sampai 3 ada 4, totalnya 1, 2, 3, 4. Berarti udah benar ya, itu menggunakan count. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di sini, 2, 2, 2, 1. Nah, di sini orang tuh belinya paling banyak berapa sih? Cari nilai maksimumnya, nah di sini ketemu 2. Entah 2 yang mana, tapi yang jelas 2 itu paling gede. Nilai paling gede yang ditemukan di kolom ini. Dan nilai terkecil yang ditemukan di kolom ini adalah 1. Bisa nggak kita cari tahu itu dengan menggunakan SQL? Ya bisa. Kita untuk menghitung nilai terbesar itu gunakan select max. Kemudian kolomnya from pembelian. Nah, ini kalau dijalanin, nah ketemu nilai maksimumnya. 1 doang loh ya, walaupun nilai itu muncul berkali-kali, tapi nilai terbesarnya ya cuma 1. Nah, kalau ada max berarti ada min juga untuk menghitung nilai terkecilnya. Select min jumlah pembelian. Oops, no. Jumlah pembelian from pembelian.
Nah, ini dia akan mencari nilai terkecilnya. Dan di sini ketemu nilai terkecilnya itu adalah 1. Itu ya. Nah, itu untuk fungsi agregasi. Belum selesai. Masih ada lagi. Nah, bisa jadi operasinya tuh kayak gini. Kita ingin menghitung totalnya gitu ya. Jadi saya ingin tahu ini BRG03 ini terjualnya berapa sih? BRG03 terjualnya 2. Oke, catat. BRG03 itu terjualnya adalah sebanyak 2. Kemudian BRG02 itu terjualnya berapa sih? 2. Cuma ada 1 ya. Nah, yang terakhir itu BRG06 itu total terjualnya ada berapa? Ada 2 item yang muncul, ada 2 baris, BRG06 jumlahnya 2, BRG06 jumlahnya 1. Nah, kalau totalnya berarti 2 tambah 1. Berarti 3. Nah, berarti di sini dia menjumlahkan, kalau menjumlahkan pakai sum, tapi beda. Selain dijumlahkan, dia juga dikelompokin. Jadi, dia itu ibaratnya dikelompokin dulu, nanti untuk masing-masing kelompok dia akan dijumlahkan gitu. Nah, yang BRG03 dikumpulin dulu nih BRG03, nanti dihitung totalnya berapa. Yang BRG02 kumpulin sama BRG02, hitung jumlah totalnya berapa. BRG06 kumpulin semua yang BRG06, terus jumlahin totalnya berapa. Pertanyaannya, di SQL kayak gimana gitu ya. Nah, kalau pengen tahu perintah SQL-nya, ini susah nih. Select, kalau mau menghitung totalnya gunakan sum. Sum, kemudian kolomnya kolom yang mana? Jumlah pembelian. Berarti yang dikelompokin terus yang dihitung itu adalah jumlah pembeliannya. From tabel pembelian. Nah, di sini tambahkan satu klausa lagi supaya dia mengelompokkan. Mengelompokkan itu berarti gunakan klausanya itu adalah group by. Nah, ini akan dia mengelompokkan. Mengelompokkannya itu berdasarkan apa? Nah, yang di sini saya bisa kelompokin berdasarkan ID barang. Bisa. Atau mungkin saya mengelompokkan berdasarkan ID pembeli. Jadi untuk P01 dia belinya berapa? P02 dia belinya berapa? Bisa jadi saya mengelompokkan berdasarkan tanggal. Pada hari ini total pembeliannya itu total. Oh, ini total pembelian. Ini harusnya penjualan kalau menurut saya. Oke, totalnya berapa sih satu hari ini barang yang laku gitu. Kemarin berapa? Kemudian kayak gitu-gitu ya. Jadi dikelompokkannya hari ini berapa, kemarin berapa, 2 hari yang lalu berapa, 3 hari yang lalu berapa. Nah, dia ngelompokinnya per tanggal. Itu juga bisa. Berarti, kalau kayak gitu, kita harus mendefinisikan pengelompokannya itu dilakukan berdasarkan kolom apa gitu ya. Oke, di sini berdasarkan ID barang misalnya. ID barang. Nah, ini kan kalau dijalanin, nah ketemunya kayak gini sekarang. 2, 2, 2, 3. Oh, kok 2, 2, 2, 3 gitu ya. Nah, ini 2, 2, 3. Oh, ya bener sih. Cuma nggak mau ini loh ya. ID barangnya nggak muncul. Supaya muncul gimana? Ya, jangan salahin query-nya. Query-nya bener. Yang ditampilkan adalah hasil penjumlahan dari jumlah pembelian dikelompokkan berdasarkan ID barang. Kita memang tidak pernah memerintahkan dia untuk menampilkan ID barangnya. Nah, terus gimana caranya supaya ID barangnya muncul? Ya, supaya ID barangnya muncul ya ditambahin. Nah, sekarang saya perintahkan dia untuk menampilkan ID barang dan jumlah pembeliannya, di mana pengelompokan dilakukan berdasarkan ID barang. Nah, kalau kayak gini, ini guys hasilnya. BRG02 jumlahnya 2, BRG03 jumlahnya 2, BRG06 jumlahnya 3. Dan yang ini itu tidak hanya berlaku untuk pembelian aja. Kalian bisa menggunakan fungsi agregasi yang lain. Misalnya saya cari rata-ratanya. Berarti ID barang average.
Nah, kalau dilihat sekarang, nah ini BAG02 kata-kata pembeliannya 2, BAG03 kata-kata pembeliannya 2, BAG06. Nah, itu kata-kata pembeliannya adalah 1,5. Oke, itu untuk group by. Oke, misalnya kita lihat yang ini dulu. Di sini ini adalah hasil penjumlahan yang dikelompokkan berdasarkan ID barang ya. Jadi ini adalah hasil penjumlahan untuk pembelian barang yang ID-nya BAG03. Yang ini untuk yang ID-nya BAG02 dan yang ini untuk barang yang ID-nya BAG06. Nah, saya ingin tahu nih, yang total pembeliannya lebih besar dari 3. Yang total pembeliannya lebih besar dari 3. Berarti kan harus dikelompokin dulu berdasarkan ID, gitu ya. Jadi jumlah pembeliannya di total, dikelompokin dulu, kelompokin berdasarkan ID. Nah, setelah dikelompokin, kita hitung totalnya, kita jumlahin untuk masing-masing kelompok. Nah, kemudian kita lakukan filter. Kita filter hanya barang yang total pembeliannya itu lebih besar dari 2. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, tambah lagi perintahnya. Oke, ini dia. Saya tambahin ID barang. ID barang, jumlah pembelian grup by ID barang. Nah, kalau sampai di sini artinya saya baru bikin yang ini. Ya. Saya belum melakukan filter. Yang saya filter itu adalah yang jumlah pembeliannya di atas 2. Nah, untuk melakukan filter, yang difilter itu adalah hasil agregasi, maka kita menggunakan klausa having. Itu ya, having itu nanti untuk melakukan filter, nah yang difilter itu berdasarkan ID agregasi. Nah, di sini ada sum pembelian, sum jumlah pembelian. Nah, ini lebih besar dari 2. Misalnya, hasilnya adalah, nah, dia hanya menampilkan barang-barang yang total pembeliannya itu di atas 2. Gitu ya. Oke, sekian materi untuk minggu ini. Ini semua yang saya sampaikan itu ada di modul. Jadi silahkan nanti kalian coba-coba apa yang ada di modul. Setelah itu kerjakan tugasnya. Tugasnya itu adalah, nah ini pertemuan 12. Buatlah perintah SQL menggunakan fungsi agregat masing-masing 1. Nah, karena dijelasinnya itu ada 5, berarti kalian membuat 5 perintah SQL untuk fungsi agregat masing-masing perintahnya 1. Gitu ya. Terus yang kedua, nah ini buat perintah menggunakan klausa order by, group by, dan having. Nah, kalau yang ini saya mintanya masing-masing 1 deh. Yang order by-nya 1, group by-nya 1, having-nya juga 1. Oke, sekian dari saya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan di komentar di Classroom. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.